Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gifra Nabila dengan NIM L0212011017. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Teknik Pembibitan dan Penanaman Mangrove di Banyu Urip Mangrove Center, Desa Banyu Urip, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Jurnal ini ditulis oleh Devri Yona, Nurin Hidayati, Syarifah Hikmah Julindasari, Irfan Naufal Amar, dan Karisma Wisnu Sesanti pada tahun 2018. Selanjutnya pendahuluannya yaitu Mangrove Center Banyu Urip ini yang terletak di Desa Banyu Urip, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang merupakan sebuah hutan mangrove yang dikembangkan menjadi daerah wisata berbasis lingkungan dan masyarakat. Hutan mangrove ini merupakan hutan rehabilitasi di mana penanaman kembali yang dilakukan oleh sekelompok nelayan yang merasa kehilangan mata pencaharian karena berkurangnya biota seperti kepiting dan kerang yang sebelumnya banyak ditemukan di hutan mangrove tersebut. Hal tersebut terjadi karena rusaknya hutan mangrove akibat dari abrasi pantai yang terjadi sejak tahun 2004. Selain itu, kerusakan mangrove juga dikarenakan oleh penebangan mangrove untuk perluasan lahan tambak dan juga kepentingan pribadi tanpa adanya usaha reboisasi. Beberapa nelayan yang peduli terhadap kelestarian mangrove selanjutnya membentuk kelompok pelestari mangrove yang bergerak untuk menumbuhkan kesadaran peduli lingkungan kepada masyarakat sekitar dengan menjadikan wilayah pesisir Banyu Urip sebagai kawasan mangrove yang asri berbasis nelayan, tempat migrasi burung, dan tempat pembelajaran pembibitan mangrove dan tanaman pantai lainnya. Yang pertama itu pembibitan mangrove. Pembibitan mangrove di Banyu Urip Mangrove Center ini dilakukan untuk jenis Avicennia marina, Avicennia alba, Rhizopora mucronata, dan Rhizopora stylosa. Mangrove-mangrove tersebut merupakan mangrove yang banyak terdapat di desa Banyu Urip tersebut. Pembibitan dilakukan dengan memanfaatkan buah mangrove yang telah masak, di mana untuk Avicennia marina dan Avicennia alba, buah yang dipilih adalah buah yang kulitnya telah terbuka atau yang telah berwarna kekuningan. Untuk Rhizopora mucronata dan Rhizopora stylosa, pembibitan dilakukan dengan menggunakan buah yang pada ujung bagian atasnya sudah terbentuk cincin dan tutupnya sudah dapat dilepaskan. Buah Rhizopora mucronata yang telah matang dan siap untuk digunakan sebagai bibit dicirikan dengan warna hijau tua atau kecoklatan dengan cincin atau kotiledon berwarna kuning. Selanjutnya itu setelah pemilihan buah yang tepat untuk pembibitan, bibit Avicennia sp direndam di dalam polybag yang berisi air selama beberapa hari sampai kulit buah terkelupas dan tunas akarnya tumbuh. Pada umumnya bibit akan mengambang jika direndam air. Setelah tunas akar muncul, bibit dapat dipindahkan ke dalam kantong polybag yang telah diisi dengan substrat lumpur. Biasanya dalam rentang waktu 2 minggu daun akan mulai tumbuh. Berbeda dengan Avicennia sp, proses pembibitan Rhizopora sp lebih sederhana, namun membutuhkan waktu yang lebih lama sampai pembibitan dianggap berhasil atau daun mulai tumbuh. Pembibitan dilakukan dengan melepaskan kantung yang melindungi bibit, kemudian bibit dapat langsung dipindahkan ke dalam polybag yang telah diisi dengan substrat lumpur. Untuk menjaga agar bibit tetap tegak dan tidak jatuh, dilakukan pengikatan dengan bibit lainnya dalam satu kantung polybag. Dari proses pembibitan Rhizopora sp, daun dapat tumbuh pada rentang waktu 2-3 bulan. Selanjutnya itu penanaman mangrove. Setelah tahapan pembibitan dilanjutkan dengan proses pemindahan bibit dari polybag ke habitat alaminya. Setiap jenis mangrove memiliki zonasi tumbuhnya di mana Avicennia sp ditanam di daerah bibir pantai atau di daerah dengan gelombang kuat.
Hal ini sesuai dengan karakter dari akar Avicennia sp yang memiliki akar nafas yang kuat sehingga dapat menahan gelombang yang cukup kuat. Berbeda dengan Rhizopora sp yang memiliki akar tunjang yang lemah sehingga lebih cocok ditanam di daerah yang terlindung dari gelombang. Rhizopora stylosa memiliki akar yang lebih kuat dibandingkan dengan Rhizopora mucronata, namun lebih lemah dibandingkan dengan akar dari Avicennia marina. Penanaman mangrove di habitat alaminya dapat dilakukan dengan menambahkan bantuan kayu yang ditancapkan ke dalam tanah sebagai penopang untuk menjaga agar bibit baru tersebut tidak roboh. Penutup, yaitu, saat ini kelompok pelestari mangrove di Desa Banyu Urip memiliki pusat pembibitan mangrove pada lahan seluas 336 meter persegi dengan kapasitas produksi sekitar 47.500 bibit mangrove. Bibit-bibit ini sebagian dijual dan sebagian lagi digunakan sendiri untuk ditanam di kawasan Banyu Urip. Bibit yang dijual biasanya adalah bibit yang telah berumur 100 hari dan diletakkan dalam polybag dalam kondisi padat untuk memperkuat, ketahanannya selama proses pengiriman. Adapun, review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.